Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala sari sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa muslimin. Tumlu rahabain ummahatina walidayya wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa masyayikhikum usul ila mu'alifat al-kitab bi barakatihi wa rahmatihi sallallahu bil barakati wasyafa'ah wal ijazah wassalamah syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Moga bismillah. Kalamu qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. يذهب موت قلبي فلم أزل بذكرك يا قيوم ما دمت موصلا. واصب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا. إلهي كل يوم وليلة على أحمد المختار من آل هاشم. ثم رزقني حفظه وأولادي عاملا بما فيه نافعا لدنيانا وملتي. ببركات أحمد الشفيع غدا أجزل لنا أجر حفظه إلى يوم جناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah tahu bahwa di dalam Islam itu ada sebuah peristiwa besar perang saudara antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang itu tidak sebagai takdir Allah dan menjadi pelajaran untuk kita hari ini.
582, yaitu pertempuran Jamal namanya dan Siffin. Perang Jamal itu terjadi tahun 657 antara pasukan Sayyidah Aisyah dengan pasukan Sayyidina Ali. Kemudian tidak lama terjadi lagi perang yang kedua, yaitu perang Siffin, perang antara Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur di Syam dengan pasukannya Sayyidina Ali yang berpusat di Kufah. Mana Kufah, Pak? Kufah mana Kufah? Irak. Nah, ya. Jadi Sayyidina Ali itu tampuk kepemimpinannya ada di Irak. Sementara di Syam gubernurnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadinya perang Siffin itu kelanjutan dari pergolakan politik sebelumnya, yaitu pada waktu perang Jamal. Saat itu pasukan Sayyidah Aisyah mengalami kekalahan telak. Tapi kemudian disusul dengan pasukan perang Siffin, perang yang kedua yang dipimpin oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Hebatnya nanti setelah perang selesai itu, tidak lama kemudian ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk dinasti Umayyah. Pertama kali yang kemudian menjadi berjenjang kekhalifahan dipimpin oleh Bani Umayyah. Itu mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin itu berlangsung miturut riwayat 7 hari. 7 hari, Pak. Jadi siang perang sampai sore istirahat. Besok perang lagi. Terus sampai 7 hari, sampai 9 hari. Ke-9 harinya itu dipimpin langsung oleh Sayyidina Ali di pihak pasukan Ali. Kemudian dari pihak Muawiyah dipimpin oleh Muawiyah sendiri. Keduanya pertempuran itu akhirnya hampir dimenangkan oleh pasukan Sayyidina Ali. Tapi kemudian mereka, kelompoknya Muawiyah, mengangkat Al-Quran sebagai tanda untuk damai. Kemudian setelah itu perdamaian terjadi. Mereka kembali ke tempat masing-masing, ke Syam dan yang ke Kufah. Nah, ada kemudian muncul dari orang-orang yang ada di pihak Sayyidina Ali, yang pada akhirnya menjadi istilah Khawarij, yang mereka menentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dianggap tidak memakai hukum Al-Quran, hukum Allah, dan keluar dari Islam, murtad. Maka kemudian orang-orang ini berkumpul di Mekah yang akan berencana membunuh 3 pemimpin, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Ini Pak, Amr bin As itu orangnya Muawiyah. Perang dengan Sayyidina Ali. Tapi oleh orang Khawarij justru malah diincar dua-duanya, tiga-tiganya. Seperti Abu Musa al-Asy'ari, itu ada di pihaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sementara Amr bin As berada di pihak Muawiyah. Itu perang tuh, kau sahabat dengan sahabat itu. Ammar bin Yasir itu menjadi salah satu sahabat yang berdiri di pihak Sayyidina Ali, memimpin pada hari kelima pertempuran Siffin. Usianya saat itu Ammar bin Yasir 90 tahun lebih. Masih menjadi komandan batalion perang di hari yang kelima. Itu atas perintah Sayyidina Ali. Tua tapi masih kuat sekali. Ini yang sudah pernah saya ceritakan. Ammar ini yang dulu diberitakan oleh Nabi,
yang akan membunuhmu adalah para pemberontak. Itu Ammar dulunya. Dan pada akhirnya beliau mati pada syahid pada perang Siffin. Saat itu khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah itu hanya gubernur. Tapi tuntutan untuk mengkisos pembunuh Sayyidina Utsman itu semakin menyeruak. Dan Sayyidina Ali belum sempat mengkisos. Dan dianggapnya Ali ini telah menyembunyikan pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pergolakan politik itu. Ammar itu yang sudah pernah saya ceritakan bin Yasir. Yasir itu menjadi khadimnya sahabat. Termasuk Sumayyah menjadi salah satu khadimnya istri Nabi. Yang dua-duanya ini meninggal ketika disiksa oleh orang kafir. Ya. Sumayyah adalah wanita pertama yang meninggal sebagai syahidah. Perempuan pertama, Pak. Ingat-ingat itu. Perempuan pertama yang mati sebagai syahidah disiksa oleh orang kafir untuk mempertahankan iman. Makanya salah satu nih, kuncinya Gus Dur untuk memperkuat keyakinan, tekad, keberanian muncul itu sering-sering mengirim Fatihah untuk untuk Yasir, Ammar, Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhum. Nabi mendoakan kepada keluarga Ammar ini semuanya menjadi ahlul jannah. Doa Nabi itu. Ammar wafat sebagai syahid disiksa bersama istrinya Sumayyah, wanita pertama yang meninggal dalam Islam yang menjaga keimanannya. Sementara Ammar saat itu disiksa juga, mau mati sama pada akhirnya kemudian mau diperintah karena diperintah oleh penyiksanya untuk mengutuk Muhammad dan agamanya Muhammad. Nurut. Tapi setelah itu kemudian datang kepada Nabi menangis, "Ya Rasulullah, mohon maaf, hapura. Saya tadi mencaci maki engkau, keluar dari agama engkau karena saya disiksa sudah luar biasa." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Keimananmu tetap keimananmu, imanmu tetap imanmu. Aku tahu imanmu masuk sampai ke tulang-tulang sendi-sendimu itu. Jadi Nabi tidak mempersoalkan kutukan atau caci maki murtadnya si Ammar karena Nabi tidak menganggapnya. Tetap menganggap Ammar sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Karena saking dianiaya sedemikian rupa, Pak. Itu ya Ammar dibuka bajunya saat terik matahari, dihamparkan di padang pasir, batu-batu kerikil yang panas, perutnya diduduki, diinjak, kepalanya dipukuli, melihat ibunya meninggal, bapaknya meninggal saat itu, dia pun pasti keyakinannya akan meninggal karena terus-menerus disiksa agar keluar dari agama Islam. Makanya Ammar kemudian, baik, saya akan katakan Muhammad itu gila, agama Islam itu agama nggak benar, macam-macam. Karena saking nggak kuatnya, Pak. Tapi ternyata Muhammad itu, saya tahu imanmu. Jadi mulutnya begitu, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Ammar ini kemudian oleh Nabi didoakan semua keluarganya masuk surga. Dan salah satu tradisi kebiasaan Ammar adalah membaca surat Yasin di tiap minggunya. Ini, Pak, tiap Jumat. Sayyidina Ammar ini mempunyai adat dan tradisi membaca surat Yasin sebagai surat yang difavoritkan di samping Al-Kahfi 10 ayat juga Yasin. Setiap Jumat membaca surat Yasin, Jumatan. Jadi kalau di Indonesia ada tradisi Jumatan itu membaca surat Yasin, itu sudah didahului oleh seorang sahabat jalil, sahabat agung, penghuni surga, yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi kita ini mengikuti sahabat agung Ammar karena kebiasaan senang membaca surat Yasin. Jadi bukan bid'ah, mengikuti sahabat, salafus soleh, ahlus surga, ahlul jannah. Jadi yang Yasinan Jumat tetap harus komitmen, teruskan, istiqomahkan karena kita mengikuti jejak seorang ahli jannah, sahabat agung Ammar bin Yasir bin Sumayyah. Ammar Yasir itu Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah namanya. Itu ahli surga semuanya. Ammar meninggal pada saat perang Siffin. Pada perang Siffin. Oke. Kemudian
Ada dari pihak Ali yang dendam kepada Sayyidina Ali karena tidak memakai hukum Allah. Kenapa mereka diterima? Itu buhot, itu pemberontak, harus diberantas semua. Sayyidina Ali tidak. Mereka adalah muslim. Bahkan ghanimahnya, rampasan ketika orang-orang dari pasukan Jamal, Siffin yang kalah itu, Ali tidak memanggilnya. Tidak seperti dengan perang dengan kaum musyrikin. Kalau menang kan berarti halal nih. Ghanimah, harta rampasan diambil. Ini Sayyidina Ali. Karena sama-sama mereka itu muslim. Jadi ada yang mengadu domba. Bahkan salah satu yang lari dari peperangan itu namanya Zubair bin Awam. Dia sadar betul kalau perang ini nggak benar. Ada yang adu domba terus sehingga perang. Zubair bin Awam itu tahu perasaannya sudah nggak enak saja. Akhirnya dia itu pergi dari peperangan. Karena yang dibunuhnya itu ya Allahu Akbar. Yang membunuh Allahu Akbar semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada doa, ya Allah berikan kemenangan ya Allah. Wa man nasru illa min indillah. Macam-macam. Islam sama Islam. Sahabat dan sahabat yang dulu pernah duduk bareng di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Musa al-Asy'ari. Amr bin As. Semua satu majlis di hadapan Rasul dulunya. Mereka ngaji bareng. Sekarang berhadapan dengan pedang. Ini tahunya ada sesuatu yang tidak benar, tidak beres. Zubair bin Awam meninggalkan peperangan itu, kemudian sholat asar di jalan di lembah namanya Wadi Siba', ya. Wadi As-Siba', lembah As-Siba', 110 km utara dari Mekah. Beliau sholat asar, kelelahan, tidur, dikejar oleh seseorang dari pasukan musuh dan dibunuhlah di sana. Lagi tidur Pak, Sayyidina Zubair bin Awam. Jadi ini pelajaran. Jangan sampai kita diadu domba. Kalau ada umat Islam ini getrik, terjadi sesuatu yang tidak baik, musyawarah, kekeluargaan, gitu, diskusikan. Jangan sampai tersulut terus-menerus. Apalagi zaman sekarang, liarnya medsos, ya, tidak bisa kita halang-halangi. Itu sudah biasa, itu bagian daripada modernisasi. Berita di mana-mana, ini menghasut, ini memprovokasi terus. Kita panas-panasan gitu. Jangan sampai terjebak dengan itu. Kita harus tenang. Kita harus sikapi dengan bijak. Bahwa semua berita itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang penting persatuan dan kesatuan kita dijaga. Umat Islam dan Islam dijaga. Umat Islam dan orang Kristen dijaga. Bangsa dan agama kita harus dirawat dan dijaga betul-betul. Ini negara amanah Allah. Ini Pancasila adalah amanah Allah. Hidupnya kita di Indonesia, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya, ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja kalau menghendaki semua orang di dunia ini beriman. Allah gampang, tapi Allah tidak menghendaki itu. Wa in syaa falyakfur. Silakan kau kufur, silakan. Allah tidak menghendaki satu menjadi Islam semua, tidak. Itu kehendak Allah, iradah Allah. Ngapain Allah bikin neraka, jahanam? Kalau nanti dikosongkan, la amla anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in. Perlunya akan dipenuhi. Jadi yang sekarang harus kita syukuri adalah kita ini adalah bagian dari hamba-hamba Allah yang diberikan iman oleh Allah. Itu disyukuri. Allah buat neraka itu akan ditempati oleh jin dan manusia. Siapa yang di neraka? Orang kafir. Uiddat lil kafirin. Dan kita beruntung, alhamdulillah. Allah berikan kita iman itu. Dan kita bersyukur merawat negeri ini. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Itu Quran. Allah yang menciptakan kalian. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Sudah, itu kehendak Allah berarti. Indonesia diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat. Baik muslim ataupun bukan. Semua sama-sama untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Dan kita harus rawat kebinekaan itu. Huwallazi yusawwirukum huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allahu bima ta'maluna basir. Itu sudah kehendak Allah. Makanya bukan Indonesia kalau hanya Islam. Bukan Indonesia kalau hanya Kristen. Inilah Indonesia kita. Maka jaga dan rawat baik-baik hubungan kita dengan siapapun sesama negeri ini. Hubbul watan, mencintai tanah air sebagian dari iman. Berarti mencintai tanah air sebagian daripada iman. Itu kata Muhammad Kiai Hasyim Asy'ari. Bukan hadis. Bukan hadis. Memang saya pernah baca satu kitab.
Hubbul watan minal iman. Rasulullah SAW itu gitu. Ini nggak benar, nggak ada itu. Hubbul watan bukan hadis Nabi. Ya, itu hanya slogan dari seorang ulama bahasa Masyari. Hubbul watan minal iman. Bahwa cinta tanah air sebagian daripada iman. Tanah air kita ini ada Kristen dan itu harus kita jaga, kita cintai semuanya. Makanya Masya Allah persatuan Islam, persatuan antar antar masyarakat kita, sebangsa dan setanah air, kemudian ukhuwah persaudaraan umat manusia atau ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Kita harus menjaga hubungan baik dengan siapapun di dunia ini. Karena memang Islam itu adalah membawa kedamaian, membawa rahmat, membawa kasih sayang, bukan perang. Dah, ketika selesai perang Siffin nih, Abdurrahman bin Muljam rundingan di Mekah akan membunuh 3 orang. Ali, sasarannya targetnya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Amr bin As radhiyallahu an, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. 3 tokoh ini yang diincar, ya. Mereka rapat, di antaranya itu adalah Abdurrahman bin Muljam atau Abdurrahman ibnu Muljam. Masya Allah, ahli baca Quran, hafidh Quran, ahli sholat malam, ahli sedekah, Pak. Tapi ini sudah diberitakan oleh Nabi bahwa akan ada orang-orang yang rajin baca Quran, tetapi hanya sampai di tenggorokan saja, tidak sampai ke hati, tidak hidayah sampai ke hati. Nanti ada, ya itulah di antaranya Khawarij. Pimpinannya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam, kemudian Amr bin Bakar yang kumpul nih. Kemudian satu lagi adalah Buraq bin Abdullah. Buraq atau Barok bin Abdullah. Kemudian siapa tadi? Abdurrahman bin Muljam. Terus satu lagi sampai 3 orang ini Abdurrahman bin Muljam, Barok bin Abdullah. Satu lagi siapa tadi, Pak? Oke, 3 orang ini akan menghajar 3 orang tadi. Nah, satu bagian Ali bin Abi Thalib adalah bagian Abdurrahman bin Muljam. Ali bagian saya. Dia kemudian memberi racun pada pedangnya. Ini Abdurrahman bin Muljam pernah menjadi guru besar Al-Quran di Mesir yang dikirim oleh Umar bin Khattab pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Karena ahli baca Quran, ahli Quran, suaranya bagus, dijulukinya Mukri, Pak. Julukannya Mukri, ahli baca Quran. Sampai Umar mengirim Abdurrahman bin Muljam ke Mesir pada waktu itu gubernur ini karena diminta oleh gubernur Mesir. Tolong khalifah kirimkan kami pengajar Al-Quran yang top. Akhirnya Umar mengirim Abdurrahman bin Muljam. Ini adalah orang soleh, ini ahli sholat malam, ini ahli qiraah, ini mau dikirimlah. Segitu hebatnya, Pak. Tapi pada akhirnya dia mati su'ul khotimah. Kenapa? Karena merasa paling benar. Hati-hati tuh. Ali itu salah. Ali itu telah tidak memakai hukum Allah. Ali itu telah berkhianat. Begitu. Jadi menurut pandangan Islam yang benar adalah pandangannya dia. Di luar itu salah semua. Paling benar, paling sahih dalam memahami Al-Quran. Dalam memahami Islam. Ali sang khalifah waktu itu juga dianggapnya keluar dari Islam. Maka sah untuk dibunuh. Hati-hati. Benih-benih yang ada pada saat ini, hari ini. Orang kelompok yang merasa dirinya paling benar. Yang lain belum Islam atau tidak sempurna Islamnya, pelaku bid'ah semua pelaku syirik semua. Hati-hati ya, kelompok ini nih dulu sudah ada, cuman dulu sekarang ada istilah namanya neo khawarij atau new khawarij, pemikiran orang yang saklek, yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka adalah kafir. Pelaku syirik, pelaku bid'ah, pelaku semacam-macam. Ini kelompok ini hati-hati. Karena dia bisa saja akan berlaku seperti Abdurrahman bin Muljam, membunuh karena dianggapnya sebagai sebuah keyakinan yang benar. Oke. Nah, Abdurrahman bin Muljam itu kemudian datang ke Kufah. Nginep, Pak, di sana di Kufah. Terus malam dia sholat malam.
Masya Allah, sholat malam. Mau membunuh sholat malam. Dia datang ke Masjid Kufah bersama dua rekannya. Syabib dan Wardan namanya. Ya, 3 orang nih Pak. Syabib dan Wardan. Cuman Wardan terbunuh, Syabib lolos. Nah, si Abdurrahman bin Muljam itu ketangkep hidup-hidup. Ketika membunuh dengan bangganya nih, sholat subuh itu. Ada yang mengatakan sebelum sholat subuh, ada yang mengatakan sedang sholat subuh, sedang bersujud. Sayyidina Ali yang ngimamin. Segitu bangganya karena merasa benar itu setan sudah masuk ke dia. Ketika dia sudah membacok Sayyidina Ali dengan parang yang sudah diracuni, dia membacakan ayat Al-Qur'an. Wa minan nasi apa tuh? May yasri ibtigha amradatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Surat apa itu ya? Oh ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amradatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dia bacakan ayat itu. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amradatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada sebagian dari orang-orang wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha amradatillah. Ya. Yang menjual dirinya, nyawanya karena mengharap ridha Allah. Dia punya keyakinan membunuh Ali itu adalah hak. Dan karena berharap ridha Allah, dia termasuk orang yang mengharap ridha Allah dengan melakukan itu. Innalillahi. Saking merasa dia benar, Ali itu salah. Dengan bangga, dengan setelah membunuh dia bacakan ayat itu, dia masuk dari golongan itu. Dia pikirnya. Ada sebagian orang, arti dari ayat tadi, ada sebagian orang yang menjual dirinya, menyiapkan dirinya, mempasrahkan dirinya, nyawanya. Nah, untuk berharap ridha Allah. Dia termasuk ke situ. Akhirnya dia tidak kemana-mana, ditangkap hidup-hidup dan siap, dia senang. Dia merasa apa yang ia lakukan adalah hak dan benar. Orang itu kalau sudah dimasukin setan, ya, sudah merasa bersendiri dan sudah terpatri, sulit kalau dia sudah terkunci. Apalagi Allah mengatakan khatamullahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawah. Terus walahum adzabun azim apa alimum yang ketibun. Apa tuh? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Coba dibuka Pak. Masa ayat pertama enggak ayat kedua. Kok jadi lupa lagi. Ampun. Bentar, takut salah. Apa? Oke. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Ada alim, ada azim. Itu maknanya beda. Kenapa Quran mensifati sifat-sifat neraka itu berbeda-beda? Alim, menyakitkan. Itu alim. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ada walahum adzabun azim, siksa yang besar. Kalau alim menyakitkan, adzabun muhin, ya, siksa yang menghinakan, adzabun muhin. Kan ada tuh muhin di Quran ya. Itu enggak ada yang menggilakan semua. Sifat-sifat siksanya itu, kalau siksanya itu adalah sifat mausuf. Sifatnya siksa tadi ada yang menghinakan, ada yang menyakitkan, ada yang macam-macam. Azim yang sangat besar. Itu pertanda bahwa di neraka itu darokatu, an-nar darokat. Kalau surga darojat, daratul jannah. Kalau ini darokat, untuk neraka darokat, sama tahap tingkatan. Itu berbeda-beda. Dengan mensifati siksa neraka dengan azim, alim, muhin, mubin dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa siksa neraka itu berbeda-beda. Macam-macam. Nah, ya Allah.
Kalau di surga juga sama, nikmatnya juga macam-macam. Namanya darajat, ya, darajatil jannah. Beda-beda. Cuman semua bau surga itu kan sudah jelas. 1000 tahun sudah tercium orang yang mau masuk surga itu. 1000 tahun perjalanan sudah tercium. Baunya surga 1000 perjalanan, 1000 tahun perjalanan sudah tercium. Baunya. Hanya orang yang aqul waliden. Hati-hati tuh. Yang tidak bisa mencium bau surga. Orang yang seumur umur menyakiti kedua orang tuanya, nggak bertobat sampai matinya, itu ancamannya. Jangankan surganya, Pak, baunya yang 1000 tahun itu bisa tercium, dia nggak menciumnya, apalagi surganya. Orang yang suka menyakiti hati kedua orang tua, itu sulit masuk surga. Kata Nabi, orang yang menyakiti orang tua dan memutus silaturahim, itu tidak akan mendapat bau surga. Baunya saja sudah nggak dapat, gimana surganya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu pelajar buat kita. Jika masih ada orang tua, hormati, sayangi, muliakan, bahagiakan orang tua. Oke? Saya pulang dari Qatar bukan karena apa-apa, hanya karena nurut emak. Kata emak, "Nang pulang, dah jangan kesana lagi ya." "Siap, Mak." "Siap." Balik saya urus. Walaupun istri saya satu kaget luar biasa. Istri saya kaget, nangis kan, nggak mau. Karena anak lagi sekolah SMP, lagi senang-senangnya SMP kelas 2, si Halwa, si Bari baru SD kelas 6. Tiba-tiba ibu saya telepon, "Nang balik ya, pulang, jangan ke sana lagi." "Oke, bismillah, siap, Mak." Gitu. Ngomong sama istri, wah, penangis semua, anak juga nangis, enggak kuat, Pak, karena mendadak gitu kan. Lagi sekolah, lagi senang-senangnya sekolah. Tapi bagaimana? Ya, masalah harus pulang. Sampai saya permisi ke jamaah-jamaah di sana, di daerah yang biasa saya ngisi di mana Malaysia, Indonesia. Saya permisi mau pulang, saya tidak akan mengajar lagi di sini tiap minggu. Saya tidak, "Ayo, kenapa Ustaz?" "Ya, tidak ada apa-apa, cuman ibu suruh pulang." "Hah? Ada masalah?" "Enggak, cuma suruh pulang aja." Masya Allah, hanya suruh pulang terus, Ustaz. Ibu yang nyuruh sudah. Tidak ada lagi. Ibu. Saya lahir dari ibu itu. Saya lahir dari ibu saya. Saya menghirup susunya. Saya selalu dijaga, dirawat, dipondokan, disekolahkan, dikenalkan Allah, dikenalkan Islam, dikenalkan Rasulullah dari ayah dan ibu. Pertama kali sebelum saya mondok, siapa yang mengenalkan saya kepada Allah? Siapa yang mengajari saya Al-Quran? Siapa yang mengajari saya belajar sholat, menyembah Allah? Ibu bapak. Ibu itu guru, bukan hanya orang tua, tapi guru pertama dalam hidup saya, mengenalkan iman kepada saya. Dan sekarang saya ke Qatar, bukan karena siapa-siapa. Saya dipondokkan oleh ibu bapak. Saya didoakan oleh ibu bapak. Gitu. Dan sekarang saatnya harus kembali. Saya kembali. Sam'an wa ta'atan. Jadi bagi kita yang punya ibu bapak masih ada, atau satu di antara keduanya, jangan lupa. Sayangi mereka, hormati mereka, taati mereka. Apapun itu. Karena saya ingat pesan kiai saya, barang siapa yang berbakti kepada orang tua, yakinlah hidupmu di dunia akan mudah dimudahkan Allah dalam segala hal. Karena saya berbakti kepada guru, Allah manfaatkan ilmunya dunia akhirat. Kamu selamat untuk menjaga dua orang tua dan guru. Maka muliakan keduanya. Hidupmu bahagia dunia wal akhirat. Jangan pernah menyanyiakan ibu, bapak kita. Sebodoh apapun misalkan, semelarat apapun misalkan secara finansial, orang tua adalah orang tua. Dia adalah jimat kita. Ridullah fi ridal walidin. Wa suhtullah fi suhtil walidin. Ridho Allah ada di mereka. Murka Allah di atas murka mereka. Jadikan jimat. Jadikan jalan mudah untuk menuju surga Allah. Yaitu dengan memuliakan dan berbakti kepada ibu bapak. Saya nggak pernah berpikir, Pak, mau apa di Indonesia? Istri saya bilang, "Ayah mau apa di Indonesia?" "Ya, mau apa nanti? Mau gimana makan kita, anak kita sekolah." Saya nggak pernah terbesit mau apa, enggak. Pulang, sudah pulang. Taat kepada emak, udah. Sampai di kantor saja, sebelum saya utarakan alasan saya pulang, enggak boleh. Lala, enggak boleh. Kamu tetap di sini, kami perlu, kami butuh. Apa alasannya kamu pulang dong? Baru saya jawab, "Amarutni ummi an a'uda ila Indonesia walan arji' ila al-Qatar abadan." Akhirnya udah diem, Pak. Itu wakil mudir kantor saya di Departemen Agama. Saya menghadap ke sana.
Kalau ibumu, ya ibuku sudah suruh pulang dan tidak boleh balik lagi ke Qatar. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Masya Allah ya sudah. Ya kata dia udah. Akhirnya minta tangan susu. Pergi ke 12 instansi, bank, kepolisian, beresin semua kalau ada hal-hal sesuatu gitu. Clearance ya, clearance. Lama 12. Ya sudah, memang harus pulang. Makan apa? Ya makan nasi atuh. Nanti gimana? Masa makan batu? Pulang nanti makan apa? Ya makan nasi. Makan minum apa gimana nanti? Minum air, gampang air Indonesia. Bilang di Qatar kalau hujan sedikit banjir, di Indonesia malah kebanjiran. Udah banyak air, tenang aja gitu. Sawah banyak, pulang. Khali wali. Taat kepada orang tua. Itu perintah Allah. Nah, sudah ya. Oke, jadi singkat ceritanya, Abdurrahman bin Muljam setelah membunuh Sayyidina Ali ditangkap 3 hari kemudian. Sayyidina Ali itu sakit dulu, ada yang menangani namanya Al-Athir. Al-Athir dokter yang paling bagus saat itu. Tidak tertolong, meninggal dan 3 hari kemudian dikisos. Yang mengkisos adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi putranya Ali yang mengkisos. Ada 2 riwayat nih. Pertama dipenggal kepalanya langsung jatuh, mati, dan satu mengatakan tangannya dipotong, kakinya dipotong, matanya ditusuk, dibakar. Itu ada 2 riwayat ya. Matinya Abdurrahman bin Muljam, pembunuhnya Ali ini 3 hari setelah itu dikisos. Pertama adalah ditebas langsung kepalanya, diluntung Sayyidina Hasan. Yang kedua adalah dipotong tangan dan kaki, lalu ditusuk kedua matanya, setelah itu dibakar. Jadi ada 2 riwayat. Dah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fartudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad